Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun antum berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih ruqyah, yaitu masih berbicara tentang rukun ruqyah yang ketiga, yaitu marqi minhu, yaitu gangguan-gangguan yang dapat diatasi dengan ruqyah syariah. Salah satunya adalah penyakit ain atau gangguan ain. Sebagaimana telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa gangguan atau penyakit ain ini berawal dari pandangan mata dari orang yang memiliki hasad atau dengki. Tapi walaupun demikian, ada juga penyebab-penyebab lain selain hasad, yaitu at-ta'ajjub atau al-i'jab, kekaguman yang muncul dari seseorang tapi tidak kemudian dibarengi dengan ucapan tabrik atau masya Allah tabarakallah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang gejala gangguan ain, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam buku fikih ruqyah, ada beberapa hadis yang menjelaskan kisah-kisah sahabat di masa lalu yang kemudian kita jadikan sebagai pelajaran terkait dengan ain. Di antaranya adalah dapat digunakan sebagai diagnosa ketika kita berhadapan dengan keluhan-keluhan para pasien. Di antara keluhan, di antara gejala atau ciri-ciri orang yang terkena gangguan ain, yang pertama adalah terjatuh atau terbanting ke tanah. Nah, itu terjadi nanti bisa dilihat di dalam hadisnya, ya, dalam hadis yang cukup panjang, bahwa ketika seorang sahabat saat dia membuka bajunya atau pakaiannya ketika hendak mandi di sebuah sumur, dilihat oleh sahabat yang lain kulitnya yang sangat putih. Kemudian sahabat tersebut kemudian terjatuh setelah dipuji oleh sahabat yang lain. Nah, dalam istilah bahasa Arabnya disebut talabbut, ya, talabbut. Jadi nama sahabat itu adalah Sahal, ya. Sahal terjatuh atau terbanting ke tanah setelah dipuji oleh Amir bin Rabi'ah. Jadi yang disebut dengan talabbut ini adalah idza saqata min qiyamin, ketika seseorang jatuh dari berdirinya, ya. Nah, jadi talabbut artinya adalah as-suqutul mufaji' 'alal ardi, ya, yaitu jatuh secara tiba-tiba di atas tanah. Nah, jadi kalau ada orang dipuji, ya, atau disebabkan oleh pandangan hasad kemudian jatuh, ya, kemudian setelah jatuh nanti ada panas, demam dan sebagainya, itu adalah salah satu ciri atau gejala gangguan ain. Yang kedua, terjatuh kejang-kejang atau as-sara', ya. Jadi dalam hadis itu disebutkan juga adraka sahlan sari'an, ya. Sahal ditemukan dalam keadaan jatuh atau kejang-kejang. Jadi salah satu ciri atau gejala gangguan ain itu adalah orang mengalami kejang-kejang. Nah, jadi di dalam hadis yang cukup panjang itu ada beberapa hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Syekh Sa'ad menjelaskan ada beberapa perbedaan antara talabbut dengan as-sara', meskipun keduanya memiliki kesamaan pada akibat, yaitu terjatuh. Jadi ada orang mengalami talabbut, kemudian ada lagi mengalami as-sara', tapi dua-duanya berakibat pada jatuhnya seorang di atas tanah. Kata Syekh Sa'ad,
Sa'id Ahmad Abduh, at-talabbud dan as-sara' keduanya bermakna terjatuh ke bumi. Akan tetapi keduanya berbeda. At-talabbud terjatuh disebabkan oleh diri sendiri. Seperti kita tergelincir, terpleset ya. Sedangkan as-sara'u terjatuh disebabkan hilangnya keseimbangan. Jadi hilang keseimbangan atau disebabkan oleh pitam ya, seperti disebabkan oleh pitam, oyong dan sebagainya, kemudian jatuh, itu namanya as-sara'. Kemudian talabbud terjatuh dengan kondisi berguling-guling dan meliuk-liuk seperti orang yang sakit perut ya. Kita pernah mungkin melihat orang berguling-guling karena sakit perutnya. Begitulah apa yang disebut dengan talabbud. Sedangkan as-sara' itu biasanya orang yang sakit itu hilang kesadaran dan tubuhnya kejang-kejang, sama seperti orang kesurupan, disebut juga dengan istilah as-sara'. Kemudian talabbud merupakan tahap awal yang kadang terus berkelanjutan hingga sampai pada tahap akhir. Tahap akhir itulah yang disebut dengan as-sara'. Jadi talabbud itu adalah proses awal ya terjadinya gejala ain tadi yang kemudian berakhir dengan kejang-kejang. Itu yang kedua ya. Jadi salah satu ciri gejala orang kena gangguan ain itu adalah as-sara'u atau kejang-kejang. Yang ketiga, mati atau al-maut. Ini berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu, atas dasar apa salah seorang kamu membunuh saudaranya. Padahal apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut tidak sedikit pun ada niat untuk membunuh, tetapi Rasulullah kemudian mengatakan ya atas dasar apa seorang ingin membunuh saudaranya. Artinya di sini bahwa salah satu akibat ya bukan lagi gejala ya, tapi sudah berakibat kepada kematian. Menurut Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, beliau berkata ini menjadi dalil bahwa ain kadang dapat membunuh dan dia menjadi salah satu sebab kematian. Beliau juga mengatakan bahwa hadis ain dapat memasukkan seseorang dalam kuburan dan memasukkan unta ke dalam periuk ya. Itu juga merupakan dalil ain yang benar-benar ada dan dapat menyebabkan kejang-kejang serta kematian. Jadi kematian itu tentu tidak semua kematian itu sebabnya sama. Jadi salah satu penyebab kematian itu adalah disebabkan oleh penyakit ain. Kemudian yang keempat, adanya rasa panas, al-har atau al-bard, mungkin juga bisa dingin dan berketerusan ya. Nabi berdoa, Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasaba. Ya Allah, hilangkan rasa panas dan dinginnya serta janganlah berkelanjutan. Jadi ketiga hal ini sering terjadi secara bersamaan sehingga disebut panas dingin yang berketerusan. Meski kadang bisa terjadi sebagiannya atau salah satunya. Kemudian gejala berikutnya adalah kurus an-nahafah. Ini dapat dilihat pada hadis lain, yaitu Nabi SAW menyebutkan ya, Umais, kelihatan tubuh keponakanku kurus kering. Apakah mereka kurang makan? Di situ ada kata-kata kurus kering. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa salah satu sebab ya penyakit ain ya, atau salah satu gejala penyakit ain adalah kurus ya. Jadi orang yang kurus tiba-tiba itu mungkin saja ada gangguan ain yang mengenai dirinya. Jadi ketika Rasulullah berkata kepada Asma binti Umais ya, mali ara ajsamun bani akhi dhari'ah,
tusibuhumul hajah. Dhari'ah itu adalah kurus, ya, lemah dan kurus. Lalu apakah mereka kurang makan? Qalat la walakinnal 'aina ya tasra'u ilaihim. Tapi ainlah yang kemudian menimpa mereka. Terus kata Nabi, irqihim, ruqyah mereka. Nah, kemudian yang keenam, perubahan kulit wajah yang disebut dengan istilah saf'ah, ya. Syekh Sa'ad menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan saf'ah itu adalah taghayyurun fi launil bisyrah al-asli, ya. Terjadinya perubahan pada warna kulit yang asli. Yuzilu anhu baha'ahu, ya, yang dapat menghilangkan keindahannya, ya, wa tukhalituhu min ghairi sababin zahir, sehingga bersatu tanpa sebab yang nyata atau yang jelas. Jadi artinya perubahan kulit dari warna aslinya akan menimbulkan warna yang berbeda seperti hitam, biru atau biram, ya dalam bahasa Melayu biram, ya, atau merah, kuning atau pucat, ya, dan seperti warna yang lain, ya. Jadi perubahan warna itu bisa muncul di bagian wajah dan bagian kulit yang lain. Kemudian yang ketujuh, ya, salah satu di antara gejala ain adalah timbulnya penyakit-penyakit yang tidak biasa dialami oleh seseorang. Syekh Abdullah As-Sadhan menjelaskan beberapa tanda-tanda atau gejala gangguan penyakit ain. Di antaranya adalah suka pening, wajahnya pucat, sering berkeringat, sering buang air kecil, sering sendawa atau menguap, banyak tidur atau susah tidur, lemah syahwat, ya, tangan dan kaki selalu basah, disertai kebas-kebas, jantung selalu berdebar-debar dan sebagainya, ya. Dapat dilihat pada halaman 302 dalam buku Fikih Ruqyah. Barangkali di sini perlu saya sampaikan juga sedikit tambahan. Di dalam kitab Minhajul Muttaqin fi Ilajil Massi was Sihri wal Ain ada disebutkan beberapa tanda penyakit yang disebabkan oleh ain yang sebagiannya distimbat dari dalil, ya. Satu, selalu merasa diperhatikan orang lain. Ya, nah, ini juga salah satu tanda orang yang terkena penyakit ain. Jadi dia merasa bahwa semua perkataan dan perbuatannya selalu menarik perhatian orang lain. Dua, selalu menangis tanpa sebab. Tiga, kesulitan hidup yang mendorong seseorang bunuh diri. Innal aina la tuqi', ya, au qa'a yuqi'u, ya, birrijali biiznillah hatta yas'ad haliqan fayataradda minhu. Ya, sesungguhnya ain itu dapat menjatuhkan banyak orang dengan izin Allah sehingga dia naik memanjat lalu kemudian jatuh dari ketinggian tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian mimpi terjatuh dari ketinggian, mimpi hendak dibunuh, atau mimpi seakan-akan merasa takut mati. Kemudian yang kelima, mimpi melihat kuburan, masuk dalam kuburan atau melihat jenazah. Inilah, ya, tambahan dari kitab Minhajul Muttaqin. Ini untuk pertemuan kita kali ini, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kan. Mudah-mudahan dapat dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.